Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sore yang indah ini, di luar udara habis hujan, jadi segar sekali, menyenangkan kalau di halaman seperti ini. Timbul pertanyaan kita, Pak, kalau lagi PSBB ini apa yang saya lakukan? Pekerjaan berhenti, saya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Saudara, firman Tuhan berkata ada hal yang harus kita kerjakan, baik di rumah maupun saudara di luar, yaitu doa dan pujian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang puji-pujian. Next, kita akan belajar tentang doa yang luar biasa, tapi kita akan belajar tentang puji-pujian. Kita perlu, kalau saudara di rumah, saudara belum memuji Tuhan, memuliakan Dia, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Kenapa? Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai yang ke-16. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi kalau roh Tuhan sudah undur dari kehidupan kita, dia diganggu oleh roh-roh jahat, saudara. Jadi saudara tidak boleh lupa akan Tuhan. Kalau Tuhannya tidak ada, masih diganggu setan. Ini firman Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Akhirnya saudara bisa lihat di perikop atasnya, itu judulnya yaitu Daud di istana Saul. Lalu dipanggillah Daud, karena Daud itu pandai main kecapi. Ya, kecapi itu kalau sekarang itu mungkin gitar ya. Kecapi ada sih. Kalau saya mungkin sudah biar gampang untuk membayangkannya ya main gitar gitu ya. Kecapi lebih bagus sih sebetulnya ya. Coba kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat 23. Setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, firman Tuhan katakan, Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Roh yang jahat daripada Saul itu, firman Tuhan katakan, undur daripada Saul. Ini kuasa pujian. Ketika pujian dinaikkan oleh anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, maka itu ada powernya, ada kuasanya. Kuasa pujian luar biasa. Tidak salah gereja-gereja mengadakan worship night, kemudian malam pujian penyembahan, itu luar biasa. Dan hari-hari ini, biarpun kita mungkin tidak bisa ketemu secara onsite atau offline, Bapak Ibu Saudara perlu mengadakan acara-acara ini di Zoom gitu ya, di virtual atau Google Meet dan sebagainya gitu ya. Kita perlu mengadakan itu. Saudara, kisah ini ditulis 3 kali. Jadi kalau kita baca itu hanya sekali, saya akan tunjukkan pada saudara kisah bagaimana Saul itu hampir membunuh Daud, dan Daud memakai kecapi itu 3 kali. Yang kedua, 1 Samuel 18 ayat yang ke-10. Tadi 1 Samuel 16 ya saudara ya. Ini 1 Samuel 18. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Bayangkan di tengah rumah ya, saudara bayangkan rumah seorang raja, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Daud melakukannya everyday, setiap hari saudara. Daud lakukan itu setiap hari. Jadi dia tidak ada waktu yang kosong, yang luang. Jadi dia benar-benar mendisiplin dirinya untuk memuji Tuhan setiap hari. Saudara perlu mendisiplin hidup kita setiap hari memuji Tuhan. Bangun pagi, kalau saya nanti kapan-kapan saya akan berdoa, akan menyampaikan, setiap pagi saya menyampaikan, saya berdoa doa Bapa kami saudara. Memuji Tuhan setelah itu. Nyembah Tuhan, engkau dahsyat. Nanti kita akan baca bahwa Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa Tuhan Allah kita bersemayam di atas puji-pujian. Dia bersemayam selain di surga.
tetapi juga dia bersemayam di puji-pujian. Saudara, firman Tuhan berkata, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Wah, Saul ini, ya seperti ini saudara, kalau sudah ditolak oleh Tuhan, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, Saul, roh Tuhan sudah undur, Saul takut. Orang yang memuji Tuhan itu disertai Allah. Saya ulang, orang yang suka memuji Tuhan, dia disertai Allah. Saudara, karena Daud suka memuji Tuhan, ia disertai Allah. Satu lagi yang saya janjikan, 1 Samuel 19 ayat yang 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ya, ditulis Allah ini Tuhan, saudara. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Yang dilakukan Daud, saudara, dia itu hanya main kecapi, main kecapi, main kecapi. Tidak ada yang lain, saudara. Kalau saudara lihat dalam 2 Samuel dikatakan bahwa Daud sering memuji Tuhan, menari-nari. 2 Samuel 6 ayat 5, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi dengan kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kuasa pujian. Tadi saya katakan bahwa dia, Allah kita, bersemayam di atas puji-pujian. Kalau saudara saat ini lagi ada masalah, pandemik ini sekali lagi berat buat banyak orang, saudara. Semua aspek kepukul, ya. Semua aspek, hampir semuanya kepukul. Semua orang menghadapi hal yang sama. Dan kita bingung terhadap apa yang kita lakukan. Tapi hari ini saya katakan buat Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar seperti Daud yang setiap hari dia memetik kecapi, dia menyanyi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Bagi Tuhan ada kemenangan. Di dalam Dia ada jawaban. Di dalam Dia ada jalan keluar. Pak, mosok hanya saya memuji Tuhan masalah saya selesai. Saudara, tadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyertai Daud. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan menyertai hidupmu. Seperti Tuhan menyertai Daud, seperti Tuhan menyertai Yusuf, demikian juga Tuhan menyertai saudara. Dan percayalah, kalau disertai Tuhan, kadang-kadang kita merasa, Tuhan, apa mungkin saya sanggup hidup beberapa bulan lagi? Buktinya sampai setahun, pandemik ini hampir setahun, saudara, kurang 1 bulan pandemik ini, saudara masih bisa hidup. Itu karena Tuhan. Biarpun saudara mungkin struggle, menghadapi berat dan sebagainya, tapi karena Tuhan, saudara, Dia mampukan saudara untuk kita semua bisa hidup dalam kemenangan. Kita buka tadi Mazmur 22 ayat 4 sekali lagi, saudara. Saya rindu ayat ini bisa kita semua sama-sama mengerti bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian. 1, saudara, Mazmur 22 ayat 4, saya bacakan buat saudara. Padahal engkaulah yang kudus, Tuhan itu kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia bersemayam. Bersemayam itu bertahta di atas puji-pujian. Ketika kita memuji Tuhan, Dia hadir. Dan ketika Dia hadir, saudara, siapa yang dapat bertahan? Karena Dia hadir, maka Dia menyertai, memberkati saudara. Dan kemenangan itu Tuhan sudah berikan. Ingat, di dalam pujian ada kemenangan. Di dalam pujian, puji-pujian ada kuasa. Saudara, hari-hari ini gereja mungkin banyak yang online, saudara. Saudara jangan bilang, aku kok nanti tidak merasakan Tuhan di rumah. Enggak. Kalau saudara mau jumpai Dia di kamar-kamar pribadi saudara. Daud, dia menjumpai Tuhan secara pribadi. Dia tidak tergantung dari eksternal, dari luar, saudara. Oke, saya setuju, saya merasakan indahnya Tuhan di gereja.
Tapi kalau memang gereja online mengadakan acaranya online, saudara, ya saudara harus bisa menikmati. Sekali lagi, bangun saudara, mandi saudara, memuji Tuhan saat menyembah Tuhan. Maaf, berapa banyak kita yang kita memuji Tuhan waktu ibadah, kita masih tidur saudara, kita belum mandi saudara, kita masih angop saudara, kita masih tidak melakukan apa-apa, sehingga saudara bisa berkata, iya ya beda ya antara di gereja sama ndak. Iya beda pasti. Oleh sebab itu hari ini mari kita serius seperti Daud yang setiap hari memuji Tuhan. Demikian hidupmu dan hidupku memuji Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara.